Terlepas dari hasil dan skor akhir melawan Jepang, Timnas Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam perjalanan panjang menuju panggung dunia. Harapan memang belum pupus, tetapi perjuangan harus dilipat gandakan. Tim kepelatihan, yang diwakili oleh Patrick Kluivert, telah menyampaikan misi mereka ke depan. Jelas, Timnas tidak akan berdiam diri. Harus ada perencanaan matang. Meskipun Piala Dunia belum menjadi janji mutlak, hasil dari babak ketiga kualifikasi memberikan gambaran pola perjalanan yang mulai terbentuk. Pembagian pot untuk babak selanjutnya sudah dilakukan otomatis. Hasil akhir melawan Jepang tidak banyak memengaruhi, namun tetap berdampak pada peringkat FIFA Indonesia. Untungnya, penurunan tersebut tidak terlalu signifikan. Kini, babak keempat telah menanti. Qatar bisa menjadi musuh bebuyutan yang baru. Negeri kaya minyak itu memang panas, dalam arti hubungan sepak bolanya. Kesempatan untuk kembali bertarung terbuka lebar. Lantas, seberapa realistis peluang Timnas Indonesia untuk menaklukkan babak keempat? Mari kita bahas satu persatu. Bangkit dan hancurkan semua penghalang. Pecahkan rantai yang menjerat mimpi. Setelah kekalahan telak 6 gol tanpa balas di Osaka, Jepang, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi berakhir. Timnas Indonesia, yang tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Tiongkok, dan Bahrain, menjalani laga kandang dan tandang. Hasil menggembirakan datang. Garuda lolos ke babak keempat bersama Arab Saudi sebagai wakil grup C. Dari grup A ada Uni Emirat Arab dan Qatar, sementara grup B diwakili Irak dan Oman. 6 negara ini akan dibagi ke dalam 2 grup. Di babak keempat, hanya 2 peringkat teratas dari masing-masing grup yang akan lanjut. Peringkat pertama otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan peringkat kedua masih harus berjuang di babak 5. Tim lain langsung gugur. Perlu dicatat, tidak ada lagi sistem kandang tandang. Setiap grup akan bertanding di satu lokasi yang ditentukan. Qatar dan Uni Emirat Arab menjadi kandidat kuat sebagai tuan rumah, yang lagi-lagi menunjukkan dominasi finansial Asia Barat dalam keputusan AFC. Banyak tim menginginkan laga netral, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tak hanya Indonesia yang menyayangkan keputusan AFC. Irak pun sempat protes terbuka. Namun seperti biasa, tak ada tanggapan jika bukan anak emas yang bicara. Bangkit dari abu penuh dendam. Garuda mencakar dunia yang diam. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang. Porak-porandakan malam yang panjang. Sebagai salah satu dari 6 tim tersisa, Indonesia akan memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun, posisi di pot 3 membuat jalannya tidak semudah kelihatannya. Persaingan akan semakin ketat, tetapi tetap realistis. Setidaknya, kali ini kita tidak perlu bertemu lagi dengan Jepang atau Australia. Mereka sudah lolos lebih dahulu. Tapi hati-hati, satu kesalahan saja bisa menggugurkan harapan. Pembagian pot telah dikonfirmasi. Pot 1, Arab Saudi dan Qatar. Pot 2, Irak dan Uni Emirat Arab. Pot 3, Indonesia dan Oman. Penempatan ini berdasarkan ranking FIFA terbaru. Meskipun Indonesia baru mencetak sejarah dengan menembus putaran keempat untuk pertama kalinya, lawan-lawan selanjutnya jauh lebih berpengalaman. Setiap pot bisa saling bertemu, jadi kemungkinan besar Qatar, Irak, dan Arab akan menjadi lawan kita. Biarkan angin membawa janji abadi. Deru kepakan membelah cakrawala. Garuda hidup, mimpi takkan binasa. Yap, lawan-lawan ini bukan nama baru. Irak sudah beberapa kali menaklukkan Indonesia, tapi secara permainan mereka tidak kasar dan fair. Bahkan, Irak sudah seperti rival sehat bagi Garuda. Lalu Qatar dan UAE, 2 negara dari Timur Tengah yang sering menyulitkan. Qatar memang bermain di Piala Dunia 2022, tetapi sebagai tuan rumah, performa mereka mengecewakan. Mereka hanya berada di posisi keempat dalam grup babak ketiga sebelumnya, bahkan di bawah UAE. Namun, Qatar punya pengalaman dan daya tarik finansial. Hal ini membuat kekhawatiran muncul, terutama jika mereka benar-benar jadi tuan rumah yang bisa menimbulkan kontroversi baru. UAE juga kuat.
Ranking FIFA mereka jauh lebih tinggi, dan performa mereka cukup stabil. Indonesia masih berada di luar 100 besar dunia. Tapi soal semangat dan skuad, kita masih bisa bersaing. Asalkan jangan bertemu King Jepang lagi. Melawan mereka, kita sudah angkat tangan. Ranking FIFA Indonesia sempat naik ke peringkat 116 dunia usai kemenangan melawan Tiongkok. Sayangnya, kekalahan dari Jepang membuat Garuda kehilangan 3,42 poin, dan kini turun 2 posisi ke peringkat 118. Walau begitu, selisih peringkat yang jauh dengan Jepang membuat penurunan ini tak terlalu berdampak besar. Tanah bergetar, retak di bawah tubuh. Jakarta jam menusuk dalam luruh. Bangsa tertidur, kini mata terbuka. Garuda terbang tinggi di angkasa. Bangkitlah. Sayangnya, lonjakan ini belum cukup untuk masuk 100 besar sesuai target. Tapi peluang mengejar itu masih terbuka di babak keempat. Pelatih Patrick Kluivert, yang juga legenda Barcelona dan Ajax, menyatakan bahwa ia masih mempertanyakan keputusan AFC dalam pemilihan tuan rumah. Namun fokus utamanya tetap pada pengembangan skuad Garuda. Dalam komentarnya usai laga melawan Jepang, Kluivert berkata, "Kami belum tahu banyak soal Saudi atau Arab. Kami mempelajari Jepang dengan sangat baik. Tetapi jika suatu negara punya pemain-pemain fantastis yang bermain di level tinggi, ya begitulah adanya. Saya sudah mencoba yang terbaik, tapi kualitas Jepang malam ini terlalu tinggi untuk kami. Itu fakta yang harus kami terima dan menjadi pelajaran untuk maju." Yap, dengan catatan bahwa timnas Indonesia belum pernah menang di laga tandang dalam kualifikasi ini, pembenahan mutlak diperlukan. Tidak mungkin kita hanya bergantung pada status tuan rumah. Garuda butuh mentalitas tandang yang kuat. Ini harus dilatih dan dibentuk. Babak keempat sangat realistis untuk ditaklukkan. Tapi semua itu butuh kerja keras jauh lebih besar dari sebelumnya. Kesalahan kecil bisa berujung petaka, gugur sebelum mencapai target. Pastikan dukungan kalian tidak pernah pudar. Karena tidak ada lagi perjuangan menuju Piala Dunia di Gelora Bung Karno. Sulit? Iya. Tapi kesempatan itu ada, dan harus dimanfaatkan dimanapun dan kapanpun.